Halo, balik lagi di saya nonton dan kita baru aja nonton film berjudul Pengantin Iblis. Satu kata, Beda. hampir. Kenapa tuh beda? Sebenarnya yang tertarik nonton film ini itu karena sutradaranya sama ya, sama Pengantin Setan yang kita berdua cukup puas dengan filmnya, dengan semua elemennya gitu. Jadi kita tertarik nonton film Pengantin Iblis gitu loh. Sama-sama pengantin, sama-sama disutradarai oleh orang yang sama, disutradarai oleh orang yang sama. Sayangnya ini terasa beda gitu loh. Eksekusinya nggak sematang Pengantin Setan. Ini iblis ya? Eksekusinya nggak sematang Pengantin Setan kalau menurut Penulisannya aku. kayaknya. Skripnya juga. Nah, aku jadi penasaran nih, apa nih yang beda nih ceritanya? Apakah ditulis oleh orang yang sama atau beda? Ternyata beda. Ini ditulis oleh Lele Laila. Laila. Yang sebenarnya Lele Laila ini udah cukup punya jam terbang tinggi ya, nulis horor ya. Sayangnya ini penceritaan film ini tuh terasa kurang banget di banyak banyak aspek sih kata aku, di banyak aspek khususnya kelogikaan gitu, kayak situasinya di situ lah, ini kemana lah, itu kemana, kayak kejadiannya tuh sangat situasional gitu loh, nggak dibikin seril mungkin gitu loh, kayak tunggu-tungguan, oh ini, oh setelah ini, oh tunggu ini, jadi aku kurang ngerasa enjoy sih di situ sih. Padahal pemeran-pemerannya juga udah cukup bermain dengan baik sih kataku. Beberapa ada yang kurang juga. Kenapa hampir apa nih? Hampir bisa menyamai ya. Kukira bakal ya selevel lah ya. Ternyata masih di bawahnya Pengantin Setan sih kalau menurutku ya. Walaupun sama-sama dari kisah nyata, yang satu dari podcast, yang satu mungkin emang terjadi ya. Tapi ini ya sih kelogikaannya agak kurang sih ya. Kayak emang beneran sih, emang bener tunggu-tungguan, kayak momen ini terjadi setelah ini, momen ini terjadi setelah ini. Jadi kayak runtutannya kerasa banget emang di skrip sih. Nggak natural jadinya. Sebenarnya apa ya, secara penggambaran tuh bagus sih, maksudnya menembel dua film sebelumnya yang tentang itu ya, ada visualisasi yang tidak eksplisit tapi tuh menggambarkan tuh lumayan keren sih. Di opening juga digambarkan, walaupun di apa ditampilkan lagi di tengah itu, di tengah ya lumayan, maksudnya lumayan aneh tapi lebih panjang sih, lebih detail sih, itu ya tidak apa-apa lah, termaafkan. Agak aneh lagi. Ya sih ya, agak kaget sih. Kecuali dimunculkan lagi di ending Dan kayak di sebelum 7 hari itu. bagusnya sebenarnya dari mungkin nggak apa-apa ditampilkan lagi, cuman dari angle yang lain gitu loh. Di siang, jadi kayak agar beda Ini gitu. ini angle yang sama tapi ditambahin. Cuma ditambahin doang, lebih jadi kayak detail. ya ya nggak apa-apa sih pada akhirnya. Tapi apa ya? Ya nggak ngerti ya, aku ngerasa emang kurang sih. Di awal tuh kayak menjanjikan banget sih menurutku ya. Tapi Iya. setelah tengah itu ya kayak loyo sih. Bahkan setelah puncak konflik itu mulai terasa Iya, loyo mulai gitu rasa loh. loyo. Menuju konflik malah masih enak diskusi. Enak, iya betul. Bahwa kita dikenalin tokoh-tokohnya itu masih, oh banyak nih tokohnya, lebih kompleks Iya. nih daripada Pengantin Iblis yang cuman berkelut sama satu pasang suami Nah, istri, dengan tapi ini keluarga. ya aku sempat berpikir ini tokohnya banyak nih, apakah bisa nih jadi lebih bagus. Ternyata memang kesulitan sih pembagiannya. Dari segi cerita, sebenarnya kalau ditarik ke Sebenarnya belakang, latar belakangnya bagus. iya, loh, base ceritanya tuh bagus. hubungannya. Maksudnya kenapa impactnya ini terjadi tuh, sebab akibatnya tuh bagus menurutnya. Dibangun di awalnya tuh keren. Betul. Rasa keren. Cuman ya eksekusi endingnya sih. Dan ini banyak adegan gornya ya. Menurut aku jijik sih, ada beberapa adegan yang menurut aku menyedihkan banget sampai aku nggak mau ngeliat. Ya, Tutup mata yang sangat-sangat menjijikkan. Apakah emang menjijikkan? lumayan. Ya nggak biasa sih kalau dari. Bagiku disturbing Ini banget sih. lumayan apa ya? Film film apa ya? Klasik horor Indonesia tapi dicampur gore yang segimana luar gitu ya.
agak kurang match sih kalau aku ya, kayak apa ya, kayak kurang sih, kayak kurang nyambung, kayak terlalu dipaksakan untuk bisa terjadi seperti itu sih. Walaupun dari sisi visualnya keren sih, aku di awal tuh kayak melihat apa pembuatan kapal, wih gila, visualnya keren banget ya. Maksudnya secara artistiknya juga dipikirin, itu keren sih. Rumahnya juga keren, secara artistik. Pengambilan beberapa gambarnya juga keren. Pasarnya juga Warna, aman sih aku. tone, apa? Pasar Iya, aman pasarnya sih, juga karena keren. dari awal kita berbicara tentang ayam gitu loh. Iya, Konsistensi ayam, konsistensi mainannya juga ayam, apa lagunya yang ada ayam. terjadi. Oh iya, betul. Cara yang berhubungan dengan Betul sih sosok itu. set iblisnya itu juga ayam. Keren itu. Gitu. Itu sih yang bikin film ini niat gitu sebenarnya, harusnya gitu. Harusnya. Karena teko-tekotek tuh juga bukan pemilihan lagu yang asal-asalan juga kan. Kenapa lagu itu dinyanyikan di awal, kenapa si nenek bernyanyi seperti itu tuh Betul. menjadi jawabannya sebenarnya. Ya, Secara dialog ini udah lebih bagus sih ya, menurut aku Lele Laila ini dalam pemilihan katanya, tekokannya. Cuman ya itu alurnya ini masih kurang real, Ya, kurang betul. menyatu gitu loh. kurang believable lah. Padahal kisah nyata loh. Kita mesti balik lagi ke cerita ya. Masih cerita kan belum kemana-mana. Tadi udah Oh, visual. ya. Secara visual keren sih, maksudnya Aman sih, lightingnya juga keren di kamar pengantin, di tempat apa sabung ayam itu keren sih. Pasar juga keren. Semuanya terekspos dengan baik sih menurutku. Pembangunan Rumahnya. suasananya juga Ya, waktu itu juga aman Betul, sih. betul. Oke sih. keren sih. Secara artistik juga keren, maksudnya wardrobe-nya itu selalu enak gitu loh dilihat di pasar, di ini pemilihannya bagus sih. Dan pas gitu Mix and match-nya. dari latar belakangnya mereka tuh pas enak Betul, semuanya. betul. Isi musik, Musik udah musik ya. Acting udah kayak. oh iya acting ya, actingnya aman aja. Actingnya gila sih. Apa? Actingnya gila. Totalitas sih dia kayak Gila sih, dia makin keluar. gila sih di sini sih. Sebelumnya dia udah gila, dia makin gila sih dia. Kayak wow. Ya, Dia bisa cuman ada beberapa dialog yang aku rasa aneh sih, maksudnya si adik nomor 3 di keluarga itu ya. si Itu kayak bungsu emang agak kurang sih. Apa? Agak kurang si bungsu. si bungsu ya. Agak kurang sih, kurang bisa mengimbangi para kakak-kakaknya ini yang balik lagi ke jam terbang juga kan. Mereka udah lebih ini. Si ada tapi masih enak sih. Aku malah agak terganggu sama si ibu nenek ini. Ya, ibu itu dialognya kaku banget sih. Rasanya kayak Logatnya kaku. scripted sekali. Padahal kan puncak emosinya ada di situ gitu loh. Orang paling penting dari keluarga itu tuh si ibu. Perannya ini sangat Yang memantik penting. emosinya. Iya. Nah, bagusnya di film ini tuh kita nge-switch tokoh sih, nge-switch protagonis. Ini rasanya jadinya abu-abu, ini protagonisnya yang mana nih? Tapi kita juga dilema juga karena keadaan yang terjadi di cerita ya. Cerita lagi nih. Tim City sih. Tim City. Maksudnya dia mempunyai sifat jelek ya. Tapi Ya. itu dia baik loh. Dia patuh sama orang tua, mertua, ke suaminya gitu. Dia dia mau kerja. Dia masih ada jiwa-jiwa ya. kayak gitu loh. Meskipun emang mulutnya nggak bisa dijaga. Emang Nah, ya. pemantik gosip. Cuman secara keseluruhan dia baik loh, gitu loh. Ya, semua orang baik sih. Adiknya malah Adiknya ini agak ambigu juga sih maksudnya. Dia harusnya gimana ya? dan dari awal dijelaskan kan, jangan berat sebelah. Oh iya iya. Iya sih ada dialog. Sebenarnya ada clue di awal tuh keren sebenarnya. Tapi sayangnya tereksekusi dengan kurang sih ke endingnya. Menjawabnya tuh yang kurang. Musiknya apa ya yang aku inget ya? Tek-tek itu doang. Tapi itu jadi whole Jadi story itu keren sih. Nggak ada musik yang lain sih ya. Cuman Ya ada sih ya udah. seingat aku juga. Jump scare-nya pun aku tidak merasa yang gimana gitu. Cuman dia tetap kaget ya. Minim sih jam kan Ya, sebenarnya jamnya minim, tapi ini lebih film ke ngeri sih ya. Jijik. Disturbing. Disturbing. Dari editingnya sebenarnya apa ya? Aman sebenarnya. nggak masalah. Editingnya itu pace-nya itu enak dari awal. Kita diikuti pelan. Tapi ya emang rasanya emang kurang sih. Di ending itu udah rasanya
balik lagi karena cerita. Iya, fondasinya di ending kurang. Sayang banget sih. Jadi udah bosen sih jujur, Iya, udah kayak betul. nggak peduli sih. Betul. Kalian masih keluarga kalian mau kayak gimana aku nggak peduli, udah jujur ya. Udah kelihatan soalnya, Heeh. udah kelihatan di tengah itu udah kelihatan. Aku masih tertarik sampai korban kedua itu aku masih tertarik ya. Udahannya tuh udah kayak lu bodo amat sih, aku udah kayak terserah sih kalian mau gimana aku udah nggak tertarik gitu loh sayangnya. Padahal kan itu harusnya momen yang ditunggu oleh para penonton, ini gimana sih endingnya, itu nggak dapet perasaan Dan nggak ada kejutan something tuh ya, cuman Nggak ya udah ada. pak, ya udah alurnya akhirnya semakin turun sih, nggak memuncak. sayangnya. Ya ada lagi, udah sih gitu aja lah. masih menurut kamu sih masih lebih serak sama pengantin satunya ya. Iya ya. Secara segala aspek lebih baik, nggak bisa dipungkiri gitu. Betul. Ceritanya kuat banget sih. Mm-mm. Ya udah gitu aja, bila ada yang beda boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usaha tahun selanjutnya. Oke.